Introducing myself. Real love, shawty G'd got me bugging, I don't think that I can leave her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Alda Syafitri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen semester 1A. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro, makro, serta ruang lingkup pada ekonomi mikro. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan. Ekonomi mikro juga dapat menentukan harga pasar dan kuantitas barang dan jasa. Ekonomi mikro atau yang disebut juga sebagai mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran yang kemudian membantu memahami hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai, serta memahami variabel biaya apa saja dalam suatu produksi, barang, dan jasa. Selanjutnya adalah pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari keseluruhan perekonomian baik suatu negara atau daerah seperti terjadinya inflasi, pengangguran, kemiskinan, neraca, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro merupakan studi mengenai perilaku pengambilan keputusan secara individu, rumah tangga, atau perusahaan dan berkaitan dengan sumber yang ada. Sedangkan ekonomi makro merupakan studi holistik tentang struktur, kinerja, perilaku, serta proses pengambilan kebijakan ekonomi pada tingkat nasional. Kebijakan ekonomi makro adalah pendapatan nasional, tumbuhnya ekonomi, inflasi, serta deflasi. Apa sih yang dimaksud dengan teori ekonomi mikro dan apa saja teori ekonomi mikro itu? Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro akan memunculkan analisis rasional serta memunculkan hasil analisis secara teoritis yang memungkinkan pasar persaingan menjadi sempurna. Teori ekonomi mikro terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori harga, yang kedua adalah teori produksi, yang ketiga adalah teori distribusi, dan yang keempat adalah teori konsumsi. Ruang lingkup ekonomi mikro adalah hubungan produsen dan konsumen. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang, yang kedua adalah perilaku penjual dan konsumen, yang ketiga adalah interaksi pasar faktor produksi, yang keempat adalah teori nilai guna, yang kelima teori struktur pasar, keenam elastisitas harga, ketujuh industri, dan yang kedelapan adalah pasar input. Masalah ekonomi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah masalah kelangkaan. Masalah kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara hubungan masyarakat dan faktor produksi yang biasanya relatif terbatas. Dan yang kedua adalah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat adalah keinginan mengonsumsi barang dan jasa. Proses terjadinya ekonomi mikro bisa terlihat saat produsen dan konsumen melakukan kegiatan ekonomi. Contoh ekonomi mikro yang berlaku di Indonesia adalah yang pertama adalah permintaan, yang kedua penawaran, ketiga perilaku konsumen dan produsen, keempat harga, kelima biaya dalam, dan yang keenam adalah pasar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu ekonomi mikro dan makro. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.